Populasi 1000 ekor joper. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Hari ini saya lagi main ke kandang teman saya ya. Dia nanam ayam joper 1000 ekor. Nah, dia lagi gebok 1000 ekor. Bos, sehat bos? Alhamdulillah. Gimana bos usahanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi ngebul ya bos. Bos. Di luar aja. Hah? Di sini aja lah bos. Gak apa-apa dibukain. Oh, dia lagi nanam ayam joper teman-teman. Populasi berapa bos? 1000 ya? 1000 ekor. 1000 ekor. Baru umur 3 hari. 3 hari berarti baru check in ini. Iya. Nih bos, langkah awal usaha budidaya ayam apa aja bos? Untuk langkah awal. Langkah awal kan gini ya, perlu modal ya bos ya? Nah, itu yang utama. Terus yang kedua mungkin persiapan kandang. Persiapan kandang untuk openannya, pemanasnya seperti ini. Ini pemanasnya pakai serbuk gergaji, itu gas solek. Untuk gas solek pemakaiannya per hari itu habis berapa gas bos? Kalau misalkan full siang malam gak dicampur dengan serbuk gergaji, paling 2 tabung gas. 2 tabung gas 3 kilo ya. Kalau misalkan dicampur pakai ini paling itunya malam 1 tabung gas soleknya. Tapi yang ini yang pakai drum berarti pemanasnya dari pagi sampai malam, 24 jam. 24 jam. Segini 12 jam tungku ini. Satu tungku bisa 12 jam. Berarti pergantiannya setiap 12 jam sekali ganti ya bos ya. Ya. Nah ini bos, untuk langkah awal masuk DOC perlakuannya kayak gimana bos? Apakah ada perlakuan khusus gitu atau langsung aja dimasukin ke kandang box atau gimana? Kalau misalkan saran saya di atas 300 ekor ini pakai kandang seperti ini. Oh, jadi sistemnya pakai kandang umbaran ya bos ya? Langsung, jadi pakai pemanas seperti ini. Kalau misalkan pakai pemanas selain yang ngeluarin api gitu, biasanya kurang maksimal ke DOC-nya juga. Nanti pertumbuhannya tidak merata. Berarti yang terpenting paling mempengaruhi di pertumbuhan DOC dan kesehatan itu yang pertama suhu yang kedua mungkin tambahan vitamin ya bos ya. Vaksin. Bos, ini untuk populasi 1000 ekor habis modal berapa bos awalnya bos? Ini dari perhitungan DOC aja, DOC sampai sama pakan. Mungkin kisaran di luar dari 100 ekor kurang lebih 2.200.000 per 100 ekor. Jadi kalau 1000 berarti dikali 10 aja ya. Kisaran 22 juta lah sampai 22 panen. Juta sampai panen. Nah, mungkin ada tips dan trik bos antara pada umur seminggu divaksin kah atau gimana gitu? Kebetulan ini DOC-nya sudah divaksin. Dari sananya, dari pabriknya. Divaksin ND. Biasanya kan umur 4 hari, tapi kalau misalkan umur sehari juga bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan ya. Untuk vaksin ND. Nanti divaksin selanjutnya umur ke 10 hari Gumboro. Umur 10 hari Gumboro. Ini untuk luas kandang berapa bos? Luas kandang semuanya dari sana kisaran 11 kali 4. 11 kali 4. Iya, jadi 44 meter persegi. Mantap. Untuk pemasarannya ketika panen kan untuk peternak pemula biasanya kan masih bingung bos untuk pemasarannya.
Nah, cara memasakkannya itu lewat bakul atau tetangga apa langsung ke pemotongan gitu. Kalau Yang ini sarannya gitu. Kan kebanyakan ternak pemula nih masih bingung gitu kan. Kalau masalah beternak mungkin mereka udah paham lah. iya. Cuma masalahnya ketika ayam-ayam kita besar nanti saatnya panen kan bingung ngejualnya kemana gitu. Iya. Mungkin ada saran gitu bos buat Eh, peternak pemula. untuk saran peternak pemula, lebih baik ya cari dulu gitu sebelum ternak, cari dulu apakah yang jual DOC bisa tampung kembali, atau misalkan cari tetangga bakul gitu. Iya. Kan kalau enakan yang jual DOC sekalian nampungnya gitu, nampung panenannya. Jadi ketika panen nggak bingung ya. Nggak bingung, langsung diambil lagi. Ini rata-rata panen berapa bulan bos? Untuk rata-rata 1 kilo paling 60 hari. Berarti 2 bulan lah ya taruh ya. 2 bulan panen dalam bobot Rata-rata 9 on. 9 on tuh. Iya, itu 9 on kalau misalkan manajemennya bagus. Kalau misalkan tidak bagus mah 8 on lah ya. 8 on 7 on lah. 8 on 7 on teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang ingin beternak joper, intinya siapin modal itu berupa ya modal uang, modal kandang, dan juga modal buat DOC-nya ya bos ya. Nah untuk pemasarannya teman-teman sebelum ternak tuh tanya dulu ke supplier DOC-nya, bisa ketika panen bisa nampung panenannya enggak, apa hanya sebatas jual DOC-nya. Karena kan banyak ya zaman sekarang lah, terutama di supplier DOC tuh hanya sebatas ngejual DOC, mereka nggak tanggung jawab ngambilin panennya gitu ya. Jadi buat pemula mungkin masih kebingungan gitu. Nah buat teman-teman daerah saya Ciamis, pasaran joper, pasaran panen itu berapa sekarang ya bos? Kisaran 32.000 lah per kilo. 32.000 untuk sekarang. Nggak tahu kedepannya mungkin bisa lebih ya, tergantung momen. Kalau momennya bagus kayak momen lebaran, momen tahun baru, sama momen-momen lainnya biasanya bisa nyampe 40.000 per kilo gitu. Kalau daerah saya Ciamis Jawa Barat gitu. Mantap. Nah ini kandang buat pelebarannya nanti ketika mungkin umur sebulan nih bos ya dipindahin ya. Sebulan atau Umur 25 sebulan nanti dipindahin ke sini pembesaran, karena ini kan masih kandang box. Nah masih kandang box, jadi dia masih perlu kehangatan suhu, stabilan suhu guna mempercepat pertumbuhan juga. Ini teman saya, teman SMA, lulusan apa bos? S1 kesehatan ya? Kesehatan. S1 kesehatan, tapi dia sukses bisnis di budidaya ayam joper dan juga pemotongan ayam. Pemotongannya ayam ada juga di bos. Tapi sekarang mungkin belum potong karena ayamnya masih kosong. Iya. Karena sekarang kan harga jantan lagi lumayan ya bos, sama joper lagi lumayan. Ini kandang luas 4x11. 4x11 total. Di sini tempat pencucian alat-alatnya. Kebetulan kalau misalkan ada yang pesen, suka potong di sini. Tapi ketika ayam di sini tidak ada, kalau misalkan ada ayam di sini, soalnya takutnya kena penyakit gitu. Berarti bos di sini ketika ada pesanan pemotongan ayam ngambil dari luar juga? Ngambil dari luar. Kebetulan suka ada yang nanya itu pakai DOC apa katanya teh. Bisa gak saya ngambil DOC tapi sekalian pengen potong, langsung diambil gitu panenannya. Nah, suka diambil kembali gitu kalau misalkan ada yang butuh DOC lalu panenannya suka diambil kembali. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau usaha budidaya ayam, jangan ragu lah. Lebih baik kita mencoba. Masalah gagal berhasil itu kita serahkan kepada Tuhan lah ya. Yang terpenting kita nyoba dulu, terus masalah hasil ke Tuhan. Intinya jangan pantang menyerah gitu teman-teman ya.
mau itu joper, mau itu kampung, mau pejantan, semua sama. Ikhtiar aja lah. Ikhtiar aja gitu. Nah bos, sekarang kan banyak peternak ngeluh nih gara-gara harga pakan terus naik gitu kan, terus harga ayam kan fluktuatif. Tuh barangkali ada saran bos, solusi gimana gitu cara biar peternak itu nggak kecewa ketika harga panenan itu jatuh gitu. Mungkin ada saran cara penjualannya, cara perawatannya dari segi pakan sama apa. Kalau menurut saya dari segi pakan dulu, bahas segi pakan. Kalau misalkan miara ayam gitu, miara ayam lalu misalkan pakan lagi naik nih, otomatis kan ketika ayam umur awal itu butuh protein tinggi, misalkan protein 22 ke atas lah. Usahakan kalau misalkan namanya ayam gitu butuh protein tinggi, kasih aja pakan yang bagus dulu. Nah, untuk kedepannya mungkin umur 1 bulan ke depan bisa dicampur dengan bahan-bahan lain gitu. Misalkan kalau misalkan nggak mau full pur gitu, pakai dedak lah ya bos ya. Jagung, tepung ikan, lalu banyak lah gitu, macam-macam seperti komposisi pakan buat pertumbuhan ayam gitu. Cuma intinya buat manajemen pemberian pakan awal diusahakan pakan yang tinggi protein. Di sanalah DOC lagi tumbuhnya gitu, lagi masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan dari DOC. Kalau misalkan jelek di awal pasti kesananya juga jelek ya bos ya. Intinya mempengaruhi pada pertumbuhan dari DOC sampai panen ya bos ya. Jadi pertumbuhan itu kurang maksimal lah. Itu intinya harga pakan itu menentukan kualitas itu ya bos. Ini gitu. Bos, ini ada pertanyaan sangat sensitif nih. Kira-kira berapa omset setiap panen bos? Omset setiap panen kalau misalkan per 1000 ekor ya, selama 2 bulan berarti ya bos ya? Selama 2 bulan kurang lebih, kalau misalkan bagus gitu, lagi bagus, cuaca mendukung segalanya lah. Dari cuaca, dari manajemen kandang, pakan, segalanya kurang lebih kisaran 8 juta lah. 8 juta omset. Itu udah termasuk potong operasional, potong DOC sama obat-obatan ya bos ya? Sudah potong. Tuh per 1000 per 1000 ya bos ya? 1000. Per 1000 bisa dapat omset 8 juta ketika harga bagus. Harga bagus kisaran 30 ke atas 30 lah. lebih lah. Kalau misalkan harga lagi turun ya paling di atas 30, paling kisaran 8 juta, di bawah 80 kurang lah dari segitu gitu. Ya bisa kurang berarti ya. Bos, mungkin ada saran buat teman-teman pemula nih yang mau beternak, terutama anak-anak muda zaman sekarang yang condong malah banyak main game gitu. Tapi saya nggak munafik juga bos, saya juga main game. Cuman apakah ada saran untuk mengajak anak-anak muda zaman sekarang itu berbisnis gitu bos di dunia peternakan, bahwa dunia peternakan itu luas itu pemasarannya? Ya mungkin saran buat anak-anak muda gitu, daripada waktunya dipakai benar seperti main game, mending cobalah usaha dari kecil gitu. Dulu juga saya waktu SMA coba-coba itu miara ayam 50 ekor, sampai sekarang alhamdulillah bisa buka maklon lah bersama teman-teman lain gitu di wilayah saya. Buka maklon, mari kita ternak daripada buang-buang waktu percuma gitu. Ini kan sebenarnya tidak memakan waktu banyak sih kalau misalkan ternak ayam itu. Sekarang tinggal pagi-pagi lalu sorenya kasih makan gitu, pagi-pagi dan sore. Terus kalau misalkan ada waktu luang ya sempatkan waktulah main ke kandang gitu. Jadi mending dipakai sedikit pun waktu tersisa gitu, mending pakai gini, pakai ternak ayam, budidaya lain gitu. Soalnya kan kalau ternak tidak sesuai dengan keinginan, pasti segimana banyak uang juga pasti habis. Enggak ini ya. Jadi mending diawali dari yang kecil dulu gitu.
Bos, kalau kita ternak ayam ini bisa nggak sih jadi penghasilan utama gitu? Misalkan kita punya modal nih gitu, tapi kita nggak mau kerja sama orang lain, terus kita belum punya pengalaman luas di bidang peternakan, tapi kita punya keinginan sukses di bidang peternakan, terutama di ayam gitu. Apakah bisa jadi penghasilan utama dan berapa sih minimalnya kita agar sukses di beternak ayam menjadi penghasilan utama gitu. Karena kan kalau misalkan masih ternak 100 ekor itu masih skala rumahan ya bos ya, Iya. gitu. Kira-kira ada minimalnya nggak bos? Kalau menurut saya kalau pingin jadi bahan untuk rezeki tiap bulan gitu, penghasilan tiap bulan paling minimal 400 ekor lah. 400 ekor. Miara 400 ekor dengan 2 siklus. Jadi maksud 2 siklus itu misalkan yang satu sudah umur 1 bulan, nah baru ngisi lagi 400 lagi. Jadi nanti panennya tiap bulan panen gitu. Jadi kisaran 400 ekor setiap masukin DOC gitu. Jadi setiap bulan juga panen gitu. Bisa jadi tambahan utama lah, jadi penghasilan utama tiap bulannya ada gitu. Siap. Oke bos, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih nih bos udah nyita waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dan ngasih info ke teman-teman buat pemula. Mungkin sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam peternak seluruh Indonesia dimanapun berada. Semoga kita makin sejahtera dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.